Usai perseteruan panjang antara Nikita Mirzani dan Loli, akhirnya pada Kamis tanggal 19 September tahun 2024, sang anak dijemput paksa oleh ibunya di apartemen di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan. Aksi jemput paksa tersebut sempat mengalami keributan lantaran Loli memberontak sambil berteriak histeris saat dibawa keluar dari apartemen. Terkait tindakan Nikita Mirzani yang membuat Loli berteriak histeris saat dijemput paksa tersebut mendapat tanggapan dari seorang psikolog, Rosmini Agus Salim atau akrab disapa Bunda Romi. Menurutnya, dari awal tak ada obrolan terlebih dulu antara Nikita Mirzani dan Loli. Menurut psikolog tersebut, seharusnya keduanya sama-sama sepakat untuk saling membangun komunikasi. Akibat komunikasi yang kurang terbuka antara Nikita Mirzani dan Loli tersebut, lalu terjadi pemberontakan dari sang anak. Pernyataan psikolog Bunda Romi terkait pentingnya menjaga hubungan pendekatan antara ibu dan anak ini mendapat dukungan dari sebagian warganet. Kalau saya melihatnya begini, sampai di titik ini kan pasti karenanya akumulasi dari segala konflik yang terpendam mungkin sejak lama, gitu ya. Tidak akan mungkin peristiwanya jadi sebesar ini dengan pemecahan masalah yang serumit ini serta diketahui oleh khalayak seluas ini kalau mereka sebenarnya mampu menyelesaikan konflik-konflik itu secara bijaksana, gitu ya. Tapi kembali lagi bahwa ini adalah langkah yang mungkin mereka harus ambil. Di satu sisi orang tuanya mungkin sudah frustasi menghadapi perilaku anaknya. Di sisi lain anaknya juga tidak menampilkan sikap korporasi dikarenakan rasa tidak amannya terhadap orang tuanya, gitu ya. Jadi relasi yang betul-betul sudah sangat tidak harmonis lah antara orang tua dan anak, yang menyebabkan pada akhirnya berada di titik penyelesaian yang se-ekstrim ini. Jadi gini, menghadapi usia remaja ini kan usia-usia yang sebenarnya cukup kritis ya kalau dalam psikologi perkembangan. Usia di mana mereka itu satu kakinya itu ingin menampilkan otoritasnya sendiri, ingin punya otonomi sendiri, tapi kaki satunya ini kan belum bisa sepenuhnya mandiri. Dikarenakan apa? Pasti masih bergantung pada orang tuanya, gitu ya. Ditambah tadi kematangan berpikir juga belum memadai, kematangan emosi juga belum memadai. Yang dibutuhkan oleh anak-anak remaja ini pada dasarnya adalah orang, sosok, dan lingkungan yang bisa menerima mereka apa adanya. Idealnya itu harus didapatkan dari orang tua. Supaya apa? Remaja ini bisa nyaman untuk cerita apapun kepada orang tuanya, membagi perasaan, pemikiran, pendapat, opini, kebutuhannya kepada orang tua, gitu ya. Cerita tentang apalah visi misi hidupnya, seksnya, gitu ya. Perasaan ketidakpuasan, pendapat, apapun gitu. Kalau lalu ini tidak didapatkan dari orang tua, remaja ini otomatis akan mencari orang lain. Itu otomatis. Kenapa? Karena tadi butuh pengakuan, butuh ada orang yang menerima mereka, bisa dipercaya gitu ya, paham dengan perasaannya mereka. Sayangnya di usia remaja ini pada saat mereka ketemu lingkungan luar, kan belum matang berpikirnya nih, gitu ya. Ditambah mungkin sejak kecil si anak ini tidak dilatih untuk punya otoritas sendiri, sehingga kecakapan memilih lingkungannya tidak bagus. Pada akhirnya saat bertemu dengan orang lain atau lingkungan, dia cuma melihat, oh orang ini bisa menerima aku ya, oh orang ini menyayangi aku ya, tanpa dia telaah lebih dalam apakah orang itu betul tulus atau sekedar memanipulasi. Oke, Bu. Ya ini ya, kalau kita bicara tentang apa sih yang terjadi di remaja ini, kita nggak bisa hanya meng-capture, oh mereka ini menampilkan perilaku ini karena situasi saat ini. Kita tidak bisa seperti itu. Kita harus betul-betul tarik ke belakang kembali. Apa proses relasi yang terjadi dia dengan orang tuanya dahulu, gitu ya. Saat kecil, si anak ini diasuh sama orang tuanya, pasti yang tampil apa sih sikap-sikapnya? Nurut, patuh, karena mereka dalam kondisi nggak berdaya, gitu ya. Dikasih ini, ayo, diminta ini, oke. Sampai orang tua juga, oh anak aku penurut loh, dimasukin ke sini, ayo ikut gitu. Tapi kan seiring besar, si anak ini pengen loh menunjukkan
otoritasnya, menunjukkan otonominya, atau mungkin dia memiliki ketidakpuasan karena aku nggak bisa loh ngungkapin pendapat aku sama orang tua aku gitu. Terus pada saat besar dorongannya kan tambah besar gitu ya, ngerasa lalu ketemu sama yang mendukung gitu ya, ayolah udah kamu lawan aja, ayolah kamu gitu bebas mengungkapkan maunya kamu. Wah, tambah menjadi tanpa memikirkan apakah tindakan yang aku lakukan ini baik, aman untuk aku nggak gitu. Nah ini nih yang saya bilang usia-usia rentan, usia-usia kritis, yaitu jadi kita nggak bisa bilang bahwa oh dia kondisi saat ini sepenuhnya karena sepenuhnya situasi saat ini yang mendorong dia berperilaku kayak gitu. Kita harus pukul ke belakang dulu, lihat apa yang terjadi di masa lalunya. Oke. Ya ini ya, perilaku anak ini yang tampil ini dipengaruhi oleh 3 hal. Satu karena genetik keturunan ya, kedua karena pengalaman, dia melihat nih bagaimana lingkungan terdekat dia menampilkan perilaku orang tua, pembantu, ayahnya, siapa lagi lah, om, tante, nenek, kakek gitu ya kalau memang ada serumah. Lalu yang ketiga adalah pengetahuan dalam arti dia belajar bagaimana sih aku berperilaku dan bersikap gitu. Nah, kalau memang dari kecil dia hidup dalam dominasi sepenuhnya orang tua gitu ya, anak ini tidak diajarkan, tidak dicintai dengan rasa hormat. Gini, saya selalu percaya bahwa tiap orang tua itu punya cinta yang begitu banyak dan besar kepada anaknya. Hanya seringkali mereka abai bahwa anak ini adalah makhluk juga yang punya pemikiran sendiri gitu ya, punya perasaan yang bisa jadi berbeda dengan perasaan dan pemikiran orang tua. Tapi lalu si orang tua ini seringkali mengabaikan pemikiran dan perasaan anak-anak karena dianggap kamu kecil, kamu masih nggak paham lah apa yang terjadi nanti. Padahal proses bagaimana anak punya otoritas, bagaimana anak belajar untuk memilah, membaca situasi, menganalisa, berpikir mandiri, itu harus dilatih. Untuk memastikan apa yang terjadi supaya di saat masuk masa remaja, dia bisa nih menganalisa setiap tindakan ataupun keputusan dan mampu menyelesaikan permasalahan diri dan kehidupannya dengan baik. Kalaupun memang ada konflik-konflik kecil sama orang tua, maka dia akan belajar dari orang tua bagaimana harus menyelesaikan masalah dengan cara persuasif dan asertif. Jadi tidak menggebu-gebu, tidak dengan cara agresif, tidak dengan perlawanan yang justru malah merugikan dirinya gitu ya. Jadi bagaimana lingkungan ini membentuk, mengajarkan, memberikan teladan dan contoh kepada anak sedari kecil, ini yang sepenuhnya akan menjadi bibit perilaku bagi si remaja kelak. Oke, Bu. Tapi yang menarik juga, kalau ada pepatah bilang kasih ibu sepanjang jalan gitu ya, saya sangat percaya. Karena biar bagaimanapun saat melihat anak atau buah hatinya terluka, sakit, dianiaya gitu ya, pasti yang pertama kali merasakan sakit adalah orang tua gitu ya. Tapi kembali lagi, sayangnya memang seringkali bentuk sayang orang tua ini diaplikasikan dengan cara-cara yang kurang menghormati otonomi anak, kurang menghormati otoritas anak, kurang menghargai privasi anak. Nah ini yang pada akhirnya merusak relasi. Karena biar bagaimanapun anak itu punya loh otoritas sendiri, punya loh privasi sendiri. Dan itu yang harus dihargai oleh orang tua gitu. Karenanya penting untuk orang tua pada saat mengasuh anak, mindsetnya itu hendaknya memiliki pemikiran bahwa anak ini bukan bawahan aku, bukan orang yang harus aku kendalikan sepenuhnya, tapi melainkan jiwa yang harus aku bangun untuk dia sepenuhnya tumbuh, berkembang menjadi pribadi yang merdeka dan mandiri. Mandiri berpikir, mandiri bertindak, mandiri mengurus diri sendiri, itu. Nah, seringkali ya itu tadi, orang tua berpikir, sudah dari kecil aku rawat, aku kendalikan, aku kekang untuk memastikan dia aman. Padahal semakin besar, kita nggak mungkin sebagai orang tua menjadi garda selalu untuk keamanan dia. Dia yang punya hak untuk menjaga dirinya sendiri. Seperti yang tadi saya sampaikan, saya yakin segalanya itu adalah bermuara dari niat baik. Tapi sayangnya niat baik
tujuan baik kalau tidak dilakukan atau tanpa mengindahkan cara-cara baik, kan khawatir pesannya tidak sampai, gitu ya. Justru nanti malah disalahartikan oleh yang menerima. Nah, saya khawatirnya adalah segala yang dilakukan oleh orang tua ini malah justru menuai, gitu ya, ketidaknyamanan pada diri anak, gitu. Karenanya ada baiknya pada saat kita mau melakukan sesuatu yang menyangkut anak, ada konfirmasi, ada konfrontasi positif terlebih dahulu di awal. Karena kembali lagi, menghadapi usia remaja ini kita tidak bisa seperti memperlakukan anak kecil di mana dia harus kita kekang sepenuhnya, kita kendalikan sepenuhnya. Inilah sebenarnya ya saat kita menjalani peran sebagai orang tua, menuntut anak berubah menjadi baik itu adalah hal yang sangat mustahil. Yang bisa dilakukan adalah memastikan kita sebagai orang tua melakukan refleksi diri terlebih dahulu. Apakah selama ini saya sudah betul-betul menampilkan sikap-sikap atau perilaku-perilaku baik, bijaksana yang sekiranya bisa menjadi contoh bagi putri aku atau anak aku untuk juga bersikap serupa, gitu ya. Karena biar bagaimanapun anak itu hanya akan mencontoh, mengikuti pola-pola dari orang tuanya. Tidak mungkin anak yang melawan lahir atau tumbuh dari orang tua yang demokratis, gitu ya. Atau anak-anak yang bijaksana tumbuh dari orang tua yang sangat emosional, gitu ya. Jadi semua kembali lagi bagaimana orang tua ini mampu merubah diri, mau melakukan refleksi apa yang harus aku perbaiki supaya saat perilaku aku sampai ke anak-anakku ini, si anak ini juga mampu menampilkan perilaku yang serupa dengan yang aku harapkan. Kembali lagi, apakah anak ini lalu mampu menerima pesan baik dan tujuan baik dari orang tuanya? Kalau sampai detik ini ternyata sang anak menganggap bahwa segala sikap yang ditampilkan atau tindakan yang dilakukan oleh orang tuanya hanya sebatas cara untuk mengamankan diri orang tuanya, maka selamanya rasa tidak nyaman, rasa tidak percaya akan ada di diri anak terhadap orang tuanya, dan ini yang akan memperburuk relasi mereka. Jangan harap akan dapat merubah perilaku, gitu ya. Yang ada anak akan semakin menjauh. Bu, tapi ini kan netizen juga di beberapa laman komentar itu banyak yang apresiasi kepada Nikita gitu ya, Bu, tentang sikapnya gitu, yang mungkin dibilang nggak akan lekang dan hilang rasa cintanya kepada anaknya gitu. Betul. Itu gimana tuh, Bu? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, setiap orang tua sejatinya memang akan selalu penuh dengan cinta kasih sebesar-besarnya, seluas-luasnya kepada anaknya. Saya yakin itu sekali. Begitupun anak. Saya yakin di awal mereka sesungguhnya tidak ada niat jahat sedikit pun lah ya terhadap kedua orang tuanya. Hanya seringkali memang perjalanan proses, konflik-konflik yang tidak mampu terselesaikan dengan baik, gitu ya. Perbedaan pandangan, opini, perspektif yang tidak mampu mereka jembatani karena ego masing-masing sangat besar, ini yang pada akhirnya merusak relasi, menghancurkan kepercayaan yang pada akhirnya membuat mereka saling menjauh, gitu. Jadi kalaupun memang mau memperbaiki, harusnya mereka bisa duduk bersama, gitu ya, lalu minta bantuan ahli-ahli yang kompeten. Dalam hal ini saya lebih menyarankan mungkin datang ke psikolog, ya. Kenapa? Karena psikolog lebih paham tentang proses tumbuh kembang secara psikologis, baik yang terjadi di diri sang ibu, begitupun dengan putrinya, gitu ya. Nanti akan dijembatani apa sih yang menjadi gap besar di antara mereka, gitu ya. Kalaupun memang sudah diatasi dengan baik, karena biar bagaimanapun menghadapi remaja ini tidak bisa lagi komunikasi yang sifatnya satu arah, hanya perintah, hanya tuntutan, gitu ya. Sifatnya harus yang dua arah. Ada diskusi, membuat kesepakatan yang sekiranya bisa sama-sama dijalani dengan nyaman. Terakhir nih, Bu, mungkin kalau dari Ibu, dari sisi pandang psikologi sendiri, ada saran nggak sih untuk Loli gitu, kedepannya untuk
berbuat seperti apa? Baik, teruntuk semua remaja di luar sana yang mungkin sedang mengalami konflik dengan orang tua ya, perlu difahami bahwa tidak ada orang tua yang sempurna, bak malaikat gitu ya. Karena biar bagaimanapun orang tua juga adalah sosok manusia dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Tidak perlu dicari kekurangannya gitu ya. Cukup difahami bahwa segala yang mereka sampaikan, mereka berikan itu adalah wujud cinta kasih, wujud perhatian dan sayang mereka. Kalaupun tidak ada kecocokan, ketidaksesuaian, perilaku, harapan gitu ya, sampaikan hal tersebut dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang santun. Mah, Pah, aku nggak suka diginiin. Mah, Pah, aku maunya begini. Kalaupun kesulitan menghadapi secara langsung, mintalah kepada ahli-ahli yang kompeten untuk menjadi moderator. Hati-hati mencari tempat curhat ataupun meminta bala bantuan kepada orang-orang yang salah. Karena di luar sana banyak orang-orang yang hanya ingin memanfaatkan, ingin memanipulasi, hanya ingin mendulang hal-hal yang menguntungkan untuk diri mereka tanpa mau memberikan bantuan sesungguhnya, gitu ya. Jadi pastikan, pikirkan baik-baik setiap langkah yang mau dilakukan, karena biar bagaimanapun apa yang dilakukan saat ini, hari ini pasti akan berimbas untuk masa depan, gitu ya. Jangan sampai lalu apa yang terjadi hari ini justru menjadi masalah yang akan mempersulit kehidupan di masa depan. Sekadar informasi, Nikita Mirzani membawa keluar Loli dari apartemennya di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan, dengan tujuan ingin membawa putrinya itu untuk melakukan visum di salah satu rumah sakit di Jakarta. Selanjutnya, hasil visum akan digunakan sebagai bukti atas laporan Nikita Mirzani terhadap Fadel Bajideh. Fadel Bajideh dilaporkan oleh Nikita Mirzani dengan pasal berlapis, yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Kesehatan, dan pasal KUHP dengan ancaman maksimal hingga 15 tahun penjara. Nah, hanya itu yang dapat saya informasikan. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel YouTube ini.